Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Shadaqallahu 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan damai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Dalam pandangan Islam, pada hakikatnya kekuasaan itu adalah amanah Allah. Pada hakikatnya kekuasaan itu adalah amanah Allah yang diberikan kepada seluruh manusia, yang kemudian oleh manusia hanya boleh diberikan kepada pihak lain, kepada orang lain yang ahli dan memiliki integritas moral untuk mengemban dan melaksanakan amanah tersebut. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah. Allah melalui Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58 menegaskan, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerima. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan menyuruh kalian apabila kalian menetapkan hukum, hendaklah dengan keadilan. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baik kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Berkaitan dengan kekuasaan adalah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan secara baik. Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1418 Hijriah atau tahun 1997 Masehi nomor 02/11/1997 tentang Nasbul Imam dan Demokrasi menyatakan bahwa pada hakikatnya kekuasaan adalah nama Allah yang diberikan kepada seluruh manusia, yang kemudian oleh manusia itu kekuasaan itu hanya diberikan kepada pihak lain yang memiliki keahlian untuk mengemban dan mengikul amanah tersebut. Di dalam keputusan tersebut dengan mengutip inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh dan ayat yang lain innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, menyatakan bahwa keahlian memegang amanah kekuasaan mensyaratkan yang pertama adanya kemampuan, yang kedua adanya kejujuran, yang ketiga adanya keadilan, dan yang keempat
kejuangan yang senantiasa memihak kepada orang yang memberi amanah tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Agar orang itu bisa memegang kekuasaan, memegang jabatan publik, memenuhi syarat keahlian. Yang pertama, memiliki kemampuan atau memiliki kapasitas yang dalam bahasa fikihnya al-kifa'ah. Al-kifa'ah itu ya syartul asasi liman yuridu tawalliyal hukmi al-sultan. Kifa'ah atau kemampuan adalah syarat utama bagi seseorang yang ingin memegang kekuasaan atau jabatan publik. Artinya, untuk memegang kekuasaan atau jabatan itu tidak cukup dengan niat baik. Untuk memegang jabatan publik itu tidak cukup dengan niat baik atau karena keturunan, tetapi haruslah memiliki kemampuan intelektual dan moral, mengerti syariat dan prinsip-prinsip keadilan, mampu membedakan mana yang maslahah dan mana yang mafsadat, mana yang kebaikan dan mana yang kerusakan, bersikap adil terhadap seluruh rakyat yang dipimpinnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Syarat yang kedua untuk menduduki jabatan publik adalah as-sidqu, kejujuran. Seorang pemimpin mestilah haruslah jujur, bersikap transparan dalam setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambilnya, dan akan menepati janji politik dan janji sosial kepada rakyat, karena janji itu adalah amanah. Dan syarat yang ketiga menduduki jabatan publik itu adalah sifat adil, al-adalah, harus memiliki sifat keadilan. Pemimpin itu harus adil, tidak boleh memihak kepada golongan tertentu, baik berdasarkan suku, berdasarkan agama, maupun berdasarkan kekayaan. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan juga memberikan hak kepada yang berhak dan menolak segala bentuk penindasan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Keadilan menjadi cermin amanah kekuasaan, karena kekuasaan yang tidak adil adalah bentuk nyata daripada pengkhianatan. Dan yang terakhir, syarat yang keempat untuk menduduki jabatan publik adalah kejuangan atau integritas moral. Keteguhan pada prinsip dan nilai-nilai kebenaran, walaupun menghadapi tekanan politik ataupun godaan duniawi. Dengan kata lain, pemimpin yang memiliki integritas moral itu memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebenaran, dan senantiasa akan berpihak kepada rakyat sebagai pemberi amanah dan Allah pemilik kekuasaan sejatinya, dan juga mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan, dan tidak mudah tergoda oleh suapan tahta, wanita dan harta. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Pada akhir bagian khutbah ini, mari kita renungkan dan amalkan sabda Nabi Muhammad SAW. Idza duyiyatil amanah, apabila amanah disia-siakan, apabila amanah kekuasaan disia-siakan, fantadiris sa'ah, maka tunggulah masa kehancurannya, waktu kehancurannya. Qila wa kaifa idha'atuha, seorang sahabat bertanya, bagaimana caranya menyia-nyiakan amanah itu ya Rasul? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, apabila amanah itu diberikan kepada orang yang tidak semestinya
Apabila suatu pekerjaan itu diberikan kepada orang yang tidak semestinya, apabila jabatan itu tidak diberikan kepada orang yang tidak semestinya, fantadir sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Mari kita sosialisasikan keputusan Munas Alim Ulama nomor 2 tahun 1967 tentang Nasbul Imam dan Demokrasi, yang mensyaratkan jabatan publik itu harus dipegang orang yang memiliki keahlian di dalam bidang amanah, yang meliputi kemampuan, kejujuran, keadilan dan perjuangan, agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bila jabatan publik tidak disyaratkan seperti tersebut di atas, kriteria memegang amanah jabatan publik tidak dijalankan, berarti menyanyiakan amanah, menyanyiakan sabda Nabi, idza wasidat lahu ila ghairi ahlihi fantadarisa. Apabila suatu pekerjaan, apabila suatu jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu saat kehancurannya. Semoga Allah menolong kita, menolong bangsa Indonesia agar dapat memilih pemimpin yang amanah, yang sidik dan fatonah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.